Salam seger waras bersama Om Ben, sobat dimanapun berada nih. Saking paniknya nih, Pak Presiden nih dibela-belain berkantor di Jawa Tengah demi bisa membendung Pak Ganjar Prof Mahfud yang makin tak terbendung nih. Saking paniknya lagi ya, Pak Jokowi terpaksa jelasin dengan lebay dan pakai alat peraga. Cuma untuk menunjukkan kalau presiden itu boleh berkampanye. Nggak tahu alat peraga apa yang dipakai Pak Jokowi itu. Sekarang beras atau angpau atau gambar becak listrik yang ditarik lagi di Madiun itu. Yang jelas alat peraganya bukan tes pack. Kalau keluar garis 1 artinya negatif. Nah kalau garis 2 ya positif. Hati-hati loh Pak nih. Kalau di tes pack ntar hasilnya positif. Positif nggak netral maksudnya. Gitu. Oh iya. Tes pack itu buat nguji yang ngambil itu ya. Ya mohon maaf nih. Balik soal kepanikan Pak Lurah yang makin menjadi-jadi. Kelihatannya beliau makin parno. Oh, parno ki opo ki? Dengan berita-berita ramenya kampanye Pak Ganjar Prof Mahfud, banyak kejadian horor bagi Pak Lurah. Misalnya nih, waktu Pak Jokowi lewat di suatu tempat, masyarakatnya malah begini nih, mengeluh-elukan, Pak Ganjar teriak-teriak, Ganjar Mahfud menang. Aduh, untung Pak Jokowi bukan SBY. Coba kalau beliau SBY, pasti tercipta lagu pedih tentang hati, yang perih tersakiti. Wah, judul lagunya begitu gitu. Kalau Pak Lurah makin sakit hati, makin kenceng bagi-bagi bansosnya. Bansos yang dibiayai duit negara. Duit negara itu didapat dari pajak. Dan retribusi yang ditarik dari kita. Rakyat Indonesia. Jadi jangan diakui sebagai bansosnya Jokowi doang. Gitu dong. Apalagi diakui sebagai bansosnya pasangan 02. 02. Nah, berita terbaru. Di tingkat desa dan kelurahan sudah dibagikan bansos beras. Kali ini anehnya, bukan di bawah Kemensos sebagai leading sektor, tapi Badan Pangan Nasional yang kemudian didistribusikan Dinas Ketahanan Pangan masing-masing daerah. Lebih aneh lagi ya, penerimanya berbeda dengan penerima bansos beras biasanya yang berasal dari database Kemensos. Tahu kan? Siapa Kepala Badan Pangan Nasional? Dia termasuk Pratikno. Wah boys, Pratikno boys. Orangnya Pak Praktik ya. Tangan kanannya Pak Jokowi gitu. Hari-hari ini Pak Jokowi memang bukan cuma blunder, tapi juga sudah nekat loh. Sampai seluruh Indonesia kompak menyamakan Pak Jokowi dengan permainan catur yang mau kalah. Kalau kita main catur, biasanya raja itu dilindungi dengan ngelukir, pindah tempat. Biar raja terlindungi di balik pion-pion dan buah catur lain. Raja cukup diem saja. Beda kalau udah mau kalah. Pion habis, buah catur lainnya juga. Tinggal dikit nih. Mulai tuh raja bergerak ke sana kemari. Nah, persis Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi bukan raja kan? Beliau itu presiden yang suka pakai baju Raja Jawa. Mungkin karena pengen jadi raja kali ya. Biar nggak usah turun dari singgasananya. Menjabat terus nih sampai 3 periode atau 5 periode. Wis pokoknya sakarepmu wis aturan dewe terus sawuran ngono. Nggak bisa. Nah, Pak Jokowi jelas kader lah. Lihat kampanye-kampanye 03 yang selalu sukses disambut dengan antusias di mana-mana. Di Makassar misalnya, 2 kali ke sana. Pak Ganjar tetap membuat kota itu lautan gama. Yogyakarta, meski harus tertunda beberapa jam, ratusan ribu massa tetap tabah menunggu kemunculan Pak Ganjar. Ironisnya, di dekat situ loh, dalam rangka ngintili Pak Ganjar, Pak Lurah terpaksa bermain bola dalam sepi. Cuma sama anak-anak itu.
Itu aja kali anak-anak itu sudah dimingi-mingi kuota itu. Berbeda dengan kampanye-kampanye Pak Ganjar, Prof Mahfud yang selalu membludak kampanyenya. Kampanye Prabowo Gibran selalu sepi. Meskipun tim media mereka udah mati-matian. Ambil Angel yang bisa bikin kampanye 02 terlihat rame. Orang awam aja bisa membedakan kalau kampanye 03 beneran pecah, kalau kampanye 02 yang sepi. Mau tahu caranya? Gampang. Lihat siapa berani pakai Angel kamera 360 derajat dari segala titik. Depan, belakang, kanan, kiri, mungkin pakai drone gitu ya. Bisa itu. Nah, bahkan juga pakai drone. Nah, bener kan? Dari atas tuh bisa kelihatan diliput atau terliput semuanya itu. Nah, berani menampilkan itu. Kalau 02 mana berani. Bahkan di Solo, kota asal Mas Gibran itu, kota yang dipimpin Mas Gibran, itu si Samsul mana berani nongol di waktu jalan sehat itu. Jalan sehat Gemoy di manaan yang dibanjiri aneka door prize. Ya, termasuk juga motor-motor berkelas loh, NMAX loh. Mahal, larang epol gitu. Tetap gagal pecah loh. Jauh dari cetar, padahal dapat e-money 250.000. Nah, tiap pesertanya. Wah, makanya Bang Samsul Blimbing Sayur nggak berani nongol di acara itu. Delik dia ngumpet gitu. Acara konser Dewa juga sepi, padahal gratis beberapa bulan sebelumnya. Konser Dewa berbayar di Solo. Dan juga di Decolomadu laris manis loh, kayak wong dodolan kacang goreng gitu kan, membludak. Sudah gratis, bonus ngelihat Samsul malah sepi. Ini artinya jreng. Emang Samsul nggak disukai masyarakat, apalagi masyarakat Solo. Dia jadi wali kota Solo itu kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah karena kemurahan hati PDIP dan ya, tidak ada lawan yang berani mencalonkan diri jadi wali kota. Tempo hari cuma pasangan tukang jahit loh yang maju itu loh. Itu pun jangan-jangan awas hati-hati deh. Ya, bisa-bisa gitu ya. Sebagai orang yang berkali-kali diusung PDIP, Pak Jokowi itu bukan hutang budi dengan Banteng, tapi juga paham betapa hebatnya jaringan darat mantan partainya. Pak Jokowi sudah keluar apa belum sih dari PDIP? Apa masih berharap bisa balik ke PDIP ya? Kalau 02 kalah total nanti, tentu tidak semudah itu Ferguson. Ferguson. Jaringan darat PDIP itu memang benar-benar terbukti dan teruji. Sampai ke akar rumput loh. Sampai ke level RW itu ada pengurus anak ranting. Nah itu RT RW. By name, by dress. Ini bukanlah hal yang mudah memelihara jaringan massa itu. Militan dan solid, tidak bisa dibina hanya dengan amplop dan bansos. Kayak yang dilakukan Prabowo Gibran akhir-akhir ini nih. Diperlukan waktu bertahun-tahun karena memang yang disentuh harus hatinya. Hati, kolbu, nah, kolbunya yang disentuh. Inilah yang dilakukan PDIP. Ibu Megawati telah lama menginstruksikan agar kader-kader dekat dengan wong cilik. Benar-benar dekat dalam arti kenal satu persatu. Hingga level akar rumput. Dan tentu bukan saja kenal, mengayomi, sekaligus juga membina mereka. Kader-kader PDIP itu level pemerintah terendah, yaitu desa dan kota. Selalu menjadi tulang punggung kegiatan kemasyarakatan, mulai dari pemakaman jenazah, posyandu, ronda, termasuk juga pengamanan saat hajatan, bahkan juga penyelenggaraan perekonomian desa. Setiap masyarakat di tingkat RT, saat maupun punya kerja, pasti tahu siapa yang harus dihubungi. Pastilah seorang kader partai yang aktif di wilayah tersebut. Mereka inilah yang prigel, luwes membantu, dan hebatnya selalu diterima oleh semua elemen masyarakat. Tentu karena mereka membawa nasionalisme, ajaran yang bisa diterima semua kelompok agama, bukan cuma hajatan. Ketika terjadi bencana nih, banjir atau kebakaran misalnya, saat itu juga kader partai dan satgasnya menjadi yang terdepan dalam mengadakan evakuasi.
Hubungi salah satu dari mereka, maka semua kader tahu-tahu sudah terjun di tengah-tengah bencana itu. Begitu pula pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketika menjadi gubernur nih, Pak Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah, terkenal sukses membentuk program Jogo Tonggo. Ya, menjaga tetangga ini, Jogo Tonggo. Yang berbasis masyarakat setempat, mereka inilah yang kemudian terdepan dalam penanganan COVID. Mengingat keterbatasan tenaga kesehatan di Indonesia, cara ini terbukti sukses dan cara ini benar-benar khas PDIP banget itu. Inilah makna menyentuh akar rumput. Sekali lagi, bukan sekedar bansos dan serangan fajar. Nah, tanyakan di masyarakat. Ketika ada yang sakit dan tak mampu membayar biaya berobat, siapa yang mereka hubungi? Pasti mereka akan menyebut A, yang juga kader Banteng. Si A bukan orang kaya, tapi si A sebagai bagian dari jaringan Banteng akan bisa mengupayakan jalur-jalur berobat gratis. Ini sudah dilakukan jauh sebelum kehadiran BPJS. Gitu. Dari situlah mereka pernah dibantu ini membentuk militansi dan loyalitasnya. Bukan cuma dalam hal kesehatan, pendidikan pun begitu. Tidak mampu membiayai anaknya sekolah misalnya gitu kan. Hubungi kader partai, masalah selesai. Membiayai anaknya sekolah, hubungi kader partai, masalah selesai gitu. Inilah arti gotong royong. Arti blusukan. Arti nguwong ke wong cilik lah itu. Ini bisa dipastikan selalu ada kader partai yang turun tangan, ngerampungi masalah, gitu, menghimpun masyarakat sekalinya, ya, yang di sekitarnya, membentuk area kuliner misalnya, pengelolaan parkir, atau bahkan menghimpun warga sekitar untuk bekerja kepada proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Keberadaan mereka tidak terlihat, tetapi selalu ada dan lambat laun ternyata satu RT sudah auto jadi simpatisan Banteng militan. Mau siapapun presidennya, kesetiaan mereka hanya pada partai, bukan individu. Tak garis belakang, bukan individu, pada presiden. Karena mereka paham peran partai dalam kesejahteraan mereka sehari-hari. Bila karena keterbatasan anggaran dan personel negara belum bisa hadir, kader partai selalu bisa mewakilinya. Kader yang kerap dihina para politisi karena istilah petugas partai dari Bu Mega. Makanya orang PDI itu selalu gini, mendengar, melihat, dan berbuat. Nah, makanya meski katanya surveinya melonjak, Jokowi tetap ketar-ketir. Dia tahu betul yang menang adalah yang menguasai hati masyarakat. Yang jaringannya selalu ada di tengah masyarakat. Bukan ponggah bertahta di singgasana. Nah, demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat ya. Tetap jaga persatuan. Salam